Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya, dan di video hari ini kita bakal ngebahas tentang kasusnya Barbara Steger. Kalau kalian udah nonton videoku tentang Laura Eckerson, di akhir video kan aku bilang kalau ada kasus yang kemungkinan besar bakalan sepanjang kasusnya Laura. Dan ini kasusnya Barbara Steger. Terus aku juga mau infoin ke kalian kalau sepanjang video ini, meskipun nantinya mungkin bakalan 1 jaman, tapi yang dibahas selama waktu itu bukan kasusnya. Jadi kasusnya tuh sebenarnya bukan yang terlalu rumit atau nggak terlalu jelimet, tapi kasusnya cuma begitu gitu loh, kayak gampang aja gitu untuk diselesain. Dan sepanjang video aku bakalan ngebahas tentang si Barbaranya, kayak hidupnya dia, kemudian pola asuh keluarganya, hidupnya sebelum nikah, hidupnya setelah nikah. Jadi kalau kalian nantinya bosen dengar omonganku tentang si Barbara ini, kayak kapan sih kasusnya dibahas gitu kan, kalian bisa cek timestamp di bawah karena aku udah cantumin kayak menit-menit berapanya kasusnya bakalan dibahas. Barbara lahir di Durham, Carolina Utara pada 30 Oktober 1948. Dia adalah putri dari pasangan James dan Marva Terry. Barbara adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan 2 adiknya adalah Elton dan Steve Terry. Ayah Barbara kerja di Duke Power Company, yang dari waktu ke waktu jabatannya terus naik, sampai akhirnya dia bisa buat keluarganya hidup dengan berkecukupan dan nyaman. Kemudian di waktu kosongnya, James bakalan bantu keluarganya untuk kelola lahan pertanian mereka. Sementara Marva, dia kerja di Duke University Medical Center, yang awalnya dia isi posisi sebagai sekretaris. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, dia akhirnya jadi asisten direktur. Orang tua Barbara dikenal sebagai pasangan yang pekerja keras dan religius. Mereka rajin pergi ke gereja, ikut kegiatan keagamaan, dan hidup berdasarkan nilai-nilai agama. Kemudian untuk orang-orang di sekitar mereka, semuanya sepakat kalau dalam rumah tangganya Marva dan James, Marva adalah kepala keluarganya. Karena semua keputusan yang diambil di dalam rumah mereka, semuanya berdasarkan keputusannya Marva atau harus minta izin sama Marva dulu. Marva dikenal sebagai sosok yang dominan, ambisius, tangguh, keras, dingin, kaku, sombong, dan egois. Tapi beberapa juga bilang kalau Marva adalah sosok yang ramah dan hangat. Sementara James, dia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan santai. Balik lagi ke Marva, dia adalah sosok yang peduli dengan penampilan luar. Dia suka banget sama barang-barang bagus dan mahal. Dia suka orang-orang puji dirinya atau keluarganya. Dia suka kalau orang-orang tuh mandang dirinya dan keluarganya tuh lebih tinggi daripada mereka. Dan waktu kerjaannya Marva di kantornya makin lama makin meningkat, sampai akhirnya dia bisa bergaul dengan orang-orang kalangan atas yang punya status sosial lebih tinggi, dengan pendidikan lebih bagus. Marva nih pengen biar dirinya tuh bisa jadi satu dengan mereka, bisa jadi salah satu bagian dari mereka. Karena itu, Marva kemudian gak pernah berhenti untuk mengesankan mereka. Entah dia tonjolin kemampuannya, dia kemudian tonjolin tentang barang-barang mahalnya yang bukan cuma mereka yang punya, tapi dirinya. Marva juga kemudian tonjolin tentang keluarganya yang dia gambarkan sebagai keluarga yang sempurna. Sayangnya, sekeras apapun Marva berusaha biar dirinya tuh bisa masuk ke lingkungannya mereka, dirinya gak berhasil. Yang itu kemudian jadi motivasi untuk dirinya biar anak-anaknya, terutama satu-satunya anak ceweknya, Barbara, bisa jadi versi dirinya yang dirinya sendiri nih nggak bisa wujudin. Kemudian Barbara, dari dirinya masih kecil, bahkan dari sebelum dia sekolah, dirinya nih udah pakai kacamata yang tebel banget karena dirinya menderita astigmatisme. Dan karena harapannya Marva ke Barbara untuk jadi cewek sempurna versi dirinya, Barbara kemudian dididik dengan keras banget, yang dirinya nih harus selalu sopan sama semua orang. Kemudian nilai sekolahnya harus selalu bagus dan gak boleh turun. Kemudian Barbara ini harus selalu mengesankan semua orang. Dan yang paling penting, Barbara harus bisa mengangkat status sosial keluarga mereka. Terus Barbara ini kan benar-benar lakuin apa yang ibunya perintahin tuh ke dirinya. Dan di sekolah dia dikenal sebagai siswa yang pinter banget, juga sopan banget. Tapi kemudian wali kelasnya Barbara juga bilang kalau Barbara terlalu keras dalam belajar. Jadi ada kan tuh anak yang emang udah pinter dari sananya, yang dia nggak usah belajar mati-matian biar bisa dapat ranking atau selesaiin soal. Nah, ada satu anak lagi yang dia nih bener-bener belajar kayak gila-gilaan sampai akhirnya bisa dapat ranking atau bisa selesaiin soal-soal. Nah, si Barbara nih termasuk anak yang bener-bener belajar mati-matian untuk dapat ranking di kelasnya.
Dan kemudian wali kelasnya Barbara nih bilang sama Barbara kalau kamu tuh nggak perlu sekeras itu dalam belajar, kamu bisa istirahat kalau capek, kamu bisa berhenti sebentar. Tapi Barbara nggak peduli, dia terus belajar gila-gilaan. Kemudian waktu Barbara SMA, keluarganya pindah tempat tinggal yang kali ini rumah yang mereka tinggali punya 4 kamar dan dibangun di atas lahan seluas 7 hektar. Dan usianya Barbara dengan adik keduanya, Elton, itu kan cuma beda 1 tahun, yang itu kemudian ngebuat mereka deket banget dan selalu satu sekolah. Kemudian waktu SMA, waktu Barbara kelas 2, si Elton kan masuk tuh ke SMA yang sama dengan Barbara. Dan kemudian mereka masuk band sekolah. Barbara main klarinet dan Elton main drum. Kemudian waktu SMA, akhirnya Barbara sadar kalau dengan sopan dan pintar itu tuh belum cukup untuk ngebuat orang lain terkesan sama dirinya. Karena cewek-cewek dengan penampilan yang lebih wah atau cewek-cewek dengan penampilan bagus yang lebih dikenal dan ngebuat orang lain terkesan. Sementara waktu dirinya sendiri ngaca, dirinya nih bertubuh mungil, kurus, penampilannya biasa aja, bahkan dirinya pakai kacamata yang itu kemudian ngebuat orang lain bahkan hampir nggak sadar dengan kehadiran Barbara. Kemudian waktu Barbara kumpul bareng sama teman-temannya dan teman-teman Barbara kemudian cerita tentang mereka yang lagi pacaran sama si ini, kemudian waktu pacaran mereka begini begitu, Barbara tuh pengen juga, tapi dia kemudian langsung sadar kalau dirinya nggak bisa pacaran seperti teman-temannya ini karena dirinya selalu diingatkan sama pendeta di gerejanya kalau jangan sampai kamu melakukan hubungan seksual sebelum menikah karena itu bakalan bikin kamu masuk neraka. Dan kamu juga nggak boleh ngapa-ngapain sama pacarmu. Jadi kayak Barbara ya udah sih mending nggak usah pacaran sekalian karena sekalipun aku pacaran juga aku nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya udah pas teman-temannya cerita kayak gitu Barbara cuma bisa ngebayangin, cuma bisa dengerin dan menekan keinginannya untuk pacaran seperti teman-temannya. Kemudian waktu teman-teman Barbara cerita tentang pola asuh orang tua mereka yang nggak mereka suka, Barbara kemudian langsung bilang kalau sebenarnya pola asuh orang tua kalian tuh nggak ada apa-apanya dibanding orang tuaku yang lebih kaku dan keras, terutama ibuku. Terus waktu SMA, Barbara nih kan udah dikasih mobil tuh sama orang tuanya, jadi dia bakalan pulang pergi naik mobil. Dan di waktu libur sekolah, dirinya nih bakalan magang di tempat ibunya. Jadi waktu dirinya SMA, jadwalnya tuh udah penuh. Yang sekolah, main band, magang, kemudian ikut kegiatan gereja, dan dari semua itu dirinya nih masih harus dituntut untuk memiliki nilai-nilai yang bagus yang untungnya semuanya bisa Barbara lakuin dengan sempurna. Kemudian tahun 1967 Barbara lulus SMA dan dia keterima untuk kuliah di North Carolina State University yang ada di Raleigh yang lokasinya tuh deket banget sama rumahnya. Barbara juga kemudian dapat beasiswa untuk kuliah di Appalachian State Teachers College dan akhirnya Barbara lebih pilih untuk kuliah di Appalachian karena dia bilang kalau dirinya nih pengen banget jadi guru. Tapi beberapa orang kemudian bilang kalau sebenarnya atau alasan sebenarnya Barbara ambil kuliah di Appalachian karena lokasinya yang jauh dari rumah, yang itu kemudian bakalan buat dirinya bisa keluar rumah lepas dari peraturan orang tuanya, dirinya bisa lakuin apapun yang dirinya mau, ketemu sama siapapun yang dirinya mau, habisin waktunya untuk apapun yang dirinya mau, dan terutama dirinya nih bisa pacaran. Kemudian pada musim panas sebelum dirinya masuk kuliah, dirinya kerja full time di Duke University yang nantinya uangnya bakalan dirinya pakai untuk kebutuhan sehari-hari selama berkuliah. Terus pas kuliah nanti, Barbara nih kan tinggal di asrama. Yang ternyata teman sekamarnya adalah seorang cewek namanya Laura Campbell. Dan sebelum mereka ketemuan, mereka nih udah sering kirim-kiriman surat. Mereka ngebahas tentang kuliah, juga ngebahas tentang apa-apa aja yang perlu mereka bawa untuk isi kamar asrama mereka. Dan setelah ketemuan, ternyata mereka nih punya banyak banget kesamaan. Mereka berasal dari keluarga yang sama-sama religius, mereka nggak suka party, mereka nggak suka minum, kemudian mereka sama-sama tidur di jam 10, dan mereka juga sama-sama suka bangun pagi. Tapi meskipun punya banyak kesamaan, mereka juga punya perbedaan yang mencolok banget. Waktu itu, Laura adalah pemenang kontes kecantikan tingkat Asheville, yang tahun depannya dia bakalan ikut kontes kecantikan tingkat Carolina Utara. Jadi, waktu Barbara jalan bareng sama Laura, dia tuh ngerasa nggak pede, dia nggak nyaman banget karena kayak jomplang banget gitu loh. Perbedaannya tuh jauh banget. Tapi meskipun begitu, hubungan mereka tetap deket dan Barbara sama sekali nggak merasa terganggu dengan perbedaan mereka yang mencolok itu. Dan karena Barbara udah nggak tinggal lagi sama orang tuanya, dia kemudian bebas untuk lakuin apapun yang dirinya mau.
temenan sama siapapun, habisin waktunya untuk apapun yang dirinya mau, ketemu sama siapapun yang dirinya mau, dan itu kemudian ngebuat Barbara udah nggak tertarik lagi untuk belajar. Kemudian waktu itu, Laura punya cowok namanya adalah Steve, dan teman sekamar Steve namanya adalah Larry Ford. Larry lahir di Colfax, Greensboro, Carolina Utara pada 31 Agustus 1948. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara dan orang tuanya adalah Doris dan Henry Ford. Doris sama Henry, mereka adalah pasangan suami istri yang sederhana, pekerja keras, dan religius. Mereka berusaha sebaik mungkin biar anak-anaknya mendapatkan pendidikan dengan layak. Kemudian Larry, waktu itu dia bilang sama orang tuanya kalau dirinya nih pengen banget jadi guru. Dan Doris sama Henry kemudian mengubah beberapa hal di hidup mereka biar Larry bisa kuliah dan jadi guru sesuai cita-citanya. Henry mulai cari pekerjaan baru yang gajinya lebih gede, sementara Doris, dia mulai kerja di swalayan yang untuk menghemat uang juga bisa nabung. Dia kemudian pulang pergi kerja dengan naik bus. Dan Larry, dia juga kemudian bantuin orang tuanya yang kerja keras demi dirinya dengan bekerja di sebuah perusahaan. Larry dikenal sebagai sosok yang pendiam, lembut, bijaksana, selalu bantuin orang tua dan adik-adiknya, sopan, religius, pintar, juga dikenal suka banget berolahraga. Waktu sekolah, selain dikenal sebagai siswa yang pintar dan anggota klub lari, Larry juga dikenal karena dia gabung dengan beberapa klub atau organisasi akademik sekolah, yang dia kemudian jadi ketuanya. Jadi Larry, dia nih pinternya bukan kayak Barbara yang harus belajar giat, yang harus belajar mati-matian biar bisa dapat nilai bagus. Dia tuh adalah tipe yang udah pinter dari sananya, yang sekali dengerin dia udah langsung paham. Kemudian awalnya, Larry pengen banget untuk kuliah di North Carolina State, tapi dia juga kemudian daftar di Appalachian Teachers College. Dan akhirnya dengan beberapa pertimbangan juga alasan dia lebih pilih untuk kuliah di Appalachian. Terus kan lokasi Appalachian State itu ada di Boone, yang dekat banget sama Gunung Blue Ridge. Nah, tiap orang tuanya berkunjung, mereka kemudian bakalan hiking bareng atau sekedar jalan-jalan di sana. Kemudian di semester pertamanya, semua nilai kuliah Larry tuh bagus banget. Dia juga kemudian dikenal sebagai mahasiswa yang pinter banget, berkepala dingin, dan tenang. Dan waktu kuliah, Larry nih kan bener-bener fokus untuk belajar. Jadi dia nggak pernah habisin waktunya untuk kayak seneng-seneng atau jalan bareng temennya, apalagi untuk pacaran. Dan kayak orang tuanya Larry, mereka nih percaya kalau Larry bakalan punya masa depan yang cerah banget karena kemampuannya sendiri. Terus si Larry ini kan sekamar sama Steve, yang Steve pacaran sama Laura. Dan tiap jam makan siang, Laura, Steve sama Larry bakalan makan siang bareng. Barbara nggak ikut karena beda jurusan. Kemudian Laura ngelihat Larry sebagai sosok yang sopan, yang baik, yang pinter, nggak banyak gaya, yang menurut dia itu tuh cocok banget sama Barbara. Apalagi mereka nih sama-sama belum pernah pacaran. Akhirnya Laura bilang tuh ke Barbara, kamu kalau ada waktu makan siang sama aku yuk, ntar aku kenalin sama temen cowokku yang namanya Larry. Dan Barbara bilang, iya ntar ya kalau emang ada waktu atau aku bisa. Akhirnya pas Barbara ada waktu, mereka makan siang bareng, dan disitulah Laura kenalin Barbara ke Larry. Di situ mereka ngerasa cocok dan mereka mulai jalan bareng sampai akhirnya mereka mulai pacaran. Dan karena mereka berdua sama-sama pacaran untuk pertama kalinya, Laura pikir kalau mereka berdua nggak bakalan langsung punya aktivitas seksual, tapi ternyata pikirannya salah. Suatu hari, Barbara cerita ke Laura kalau mereka udah ngelakuin seks. Dan Laura, dia kemudian langsung tanya dong sama Barbara, kapan, di mana, apa nggak terlalu cepet? Ini kan sama-sama pengalaman pertama kalian berpacaran dan kalian udah ngelakuin seks gitu, emang nggak terlalu cepet? Ya, katanya Laura gitu. Dan kemudian Barbara cerita sama Laura kalau mereka pertama kali melakukan seks waktu pertama kalinya mereka berdua bisa sendiri. Jadi sebelumnya, tiap kali mereka ketemuan atau jalan tuh kan bareng teman-temannya. Dan untuk pertama kalinya mereka bisa berduaan, akhirnya mereka melakukan seks. Dan waktu Laura tanya di mana, Barbara bilang kalau mereka ngelakuin seks pertama kali di ruang band kampus. Jadi dari situ Barbara nih pengen nunjukin ke semua orang kalau aku juga bisa kayak kalian yang punya pacar, ngelakuin seks, ada orang yang cinta sama aku, ada orang yang peduli sama aku. Dan untuk selanjutnya, hal-hal seperti ini yang Barbara kejar. Kemudian beda sama Barbara yang happy banget dengan hubungannya sama Larry.
Larry justru nggak ngerasain bahagia sama sekali waktu berhubungan dengan Barbara. Justru dirinya nih ngerasa tertekan. Karena dirinya nih cuma mau hubungan yang fun, hubungan yang santai, bukan gurusak-gurusuk kayak Barbara. Dan karena dirinya ngerasa kalau Barbara nih nggak sependiam, sepemalu, atau sesopan yang dirinya pikirkan dan nggak secocok yang dirinya pikirkan dengan dirinya, akhirnya Larry mulai ngejauh dari Barbara. Dan waktu libur kuliah, Larry nih kan pulang ke rumah orang tuanya, dan di situ dirinya sama sekali nggak ngebahas atau nggak ngomongin Barbara sama sekali ke orang tuanya. Padahal hubungan antara Larry dengan orang tuanya tuh deket banget, yang Larry nih bakal ceritain apapun ke orang tuanya. Jadi dengan Larry yang nggak ceritain apapun soal Barbara, itu udah cukup ngebuktiin kalau Barbara sama sekali nggak ada artinya di hidupnya dia. Kemudian pada Februari 1968, Barbara masuk ke kamar asramanya dengan sikap yang aneh. Jadi dia tiba-tiba masuk, duduk dengan kepala tertunduk dan ngeluarin suara-suara aneh. Laura yang ngerasa nggak biasa kemudian deketin Barbara dan tanya, "Kamu kenapa?" gitu kan. Tapi Barbara sama sekali nggak respon. Karena takut ada apa-apa, Laura kemudian panggil teman-teman asrama yang lain. Tapi sama, Barbara nggak ngerespon satupun dari mereka. Karena khawatir teman-teman asrama Barbara kemudian panggilin pengawas asrama, tapi sama nggak ada respon. Dan disitulah si pengawas asrama kemudian panggil bagian keamanan untuk minta Barbara dibawa ke rumah sakit. Dan selama di rumah sakit, Barbara juga nggak ngerespon satupun dokter atau suster yang ada di sana. Karena itu, pada malam itu Barbara kemudian nginep di rumah sakit dan dia cuma sekedar diinfus. Terus Laura nih kan ikut ke rumah sakit temenin Barbara, dan dia kemudian telepon kediaman orang tuanya Barbara untuk kabarin keadaannya Barbara. Dia bilang sama orang tuanya kalau Barbara lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja dan dia sekarang ada di rumah sakit. Tapi respon orang tuanya Barbara cuma sekedar, "Oh iya." Kayak normal nggak sih? Anakmu lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, kalian nggak satu kota, kalian tinggal di tempat yang berbeda, dan sekarang anakmu juga ada di rumah sakit, terus responmu cuma kayak gitu. Normal nggak? Bahkan orang tuanya Barbara nggak telepon balik atau nggak pernah kunjungin Barbara. Aneh nggak? Besok paginya, Larry sama Steve sewa mobil untuk jenguk Barbara sekalian untuk jemput dia. Dan setelahnya, Barbara nih nggak pernah lagi ngebahas kejadian hari itu. Dia kayak bersikap normal gitu. Kayak nggak pernah kasih tahu hari itu dia kenapa, kalau sakit tuh sakit apa, atau kenapa gitu. Pokoknya dia tuh nggak pernah ngebahas dan nggak pernah ceritain apa-apa tentang hari itu. Jadi sudah, kayak Laura juga nggak pernah ngebahas juga. Dan untuk selanjutnya, semuanya berjalan kayak hari yang biasanya. Kayak hari waktu si Barbara ini bersikap aneh itu tuh nggak pernah terjadi. Kemudian suatu hari, Steve ini cerita sama Laura kalau sebenarnya Barbara mulai bersikap aneh sejak Larry mulai ngejauhin dirinya. Sampai puncaknya, waktu Barbara bersikap aneh sampai masuk rumah sakit, di hari itu Larry putusin dirinya. Dan setelah Barbara masuk rumah sakit, entah karena Larry ngerasa bersalah atau ngerasa kasihan, akhirnya dirinya balikan sama Barbara. Dan setelahnya Barbara bersikap kayak biasanya, dia mulai bersikap normal. Yang itu kemudian membuat Laura berpikir, dari orang tuanya Barbara yang nggak pernah telepon balik dan nggak pernah kunjungin Barbara, mungkin nggak sih Barbara emang punya penyakit seperti itu, dan karena penyakitnya nggak terlalu serius makanya orang tuanya nggak terlalu khawatir. Atau yang kedua, mungkin Barbara emang sengaja bersikap seperti itu untuk dapetin apa yang dirinya mau, makanya orang tuanya sama sekali nggak khawatir, karena setelah apa yang dirinya mau tercapai, Barbara bakalan kembali kayak biasanya. Dan itu emang kebukti. Setelah Barbara begitu dan Larry balikan sama dirinya normal lagi. Mei 1968, Barbara bilang sama Larry kalau dirinya lagi hamil 2 bulan dan anak dalam kandungannya ini adalah anak Larry. Dan di situ Barbara juga bilang sama Larry kalau kamu nggak perlu bertanggung jawab dengan nikahin aku cuma karena aku lagi hamil anakmu. Tapi karena Larry adalah pria baik, dia kemudian bilang sama Barbara kalau dirinya bakalan bertanggung jawab dan nikahin Barbara. Mereka berdua kemudian pulang ke masing-masing rumah orang tua mereka untuk kabarin kehamilannya Barbara. Larry, dia kan akhirnya bilang tuh sama orang tuanya kalau sebenarnya selama beberapa bulan belakangan aku pacaran sama seorang cewek namanya Barbara, dan sekarang dia lagi hamil anakku. Dan aku mau bertanggung jawab dengan menikahinya. Tapi Larry juga kemudian tanya tuh sama bapaknya, menurut papa aku harus gimana? Aku nih nggak punya pengalaman sama sekali tentang cewek, kayak
dia nih baik nggak sih buatku sebenarnya gitu kan. Tapi kayak percuma nggak sih dia tanya kayak begitu, karena si Barbara udah hamil dan kamu juga bilang mau nikahin gitu. Jadi kayak bapaknya Larry kemudian bilang sama Larry kalau ya udah, kamu pertanggungjawabkan aja perbuatanmu. Sementara orang tuanya Barbara, terutama ibunya, aku pikir kan mereka nih bakalan kaget ya, apalagi dengan cara mereka mengasuh Barbara. Tapi waktu Barbara bilang sama orang tuanya kalau Barbara lagi hamil dan dia mau nikah sama pacarnya yang ngehamilin dirinya, orang tuanya kayak ya udah nikah aja. Kayak kenapa? Kok aneh banget? Kok nggak sama cerita awalnya kan? Dan Barbara sama Larry, mereka nih kan belum ketemu sama masing-masing calon mertua mereka. Barulah mereka ketemu pada tanggal 21 Mei 1968 di hari mereka menikah. Jadi semuanya tuh berlangsung cepet banget. Di bulan Mei, Barbara kasih tahu Larry kalau dirinya hamil. Mereka kemudian pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing untuk kasih kabar tentang kehamilan mereka, dan segera setelahnya mereka nikah. Dan pernikahan mereka itu tuh diadakan di gereja deket kampus. Dan waktu itu Barbara kan deket banget nih sama Laura. Bisa dibilang kalau waktu itu Laura adalah satu-satunya teman Barbara. Tapi Barbara gak kasih kabar ke Laura tentang kehamilan juga pernikahannya dengan Larry. Laura tahu kabar pernikahan juga kehamilannya Barbara dari Steve. Kemudian selama acara pernikahan berlangsung, karena itu adalah pertama kali dua keluarga ini saling bertemu, juga Barbara pertama kali ketemu sama orang tuanya Larry, Larry pertama kali ketemu sama orang tuanya Barbara. Jadi mereka berdua atau dua keluarga ini saling mencoba untuk deket. Tapi Barbara justru nunjukin sifat atau sikap yang aneh. Barbara kayak, ya udah, aku menantumu, jadi ya udah sih nggak usah terlalu deket, toh yang nikah atau yang aku nikahin itu kan adalah anakmu, kayak gitu loh. Jadi dia sama sekali nggak berusaha untuk deket sama keluarganya Larry, segimanapun usaha keluarganya Larry untuk deket sama Barbara. Justru Barbara nunjukin sikap yang kurang pantas. Jadi pada hari itu, dibanding dia berusaha untuk deket sama keluarganya Larry, dia justru nunjukin dorongan seksualnya ke Larry. Di tempat umum selama acara pernikahan berlangsung, Barbara nih cium-cium Larry, dia juga gerayangin tubuhnya Larry, kayak gitu-gitu, nggak pantas banget gitu kan. Dan karena Larry normal gitu kan, dia juga punya malu gitu kan. Dia ngejauhin Barbara, dia kalau Barbara tangannya di tubuhnya langsung dia lepas, kayak gitu-gitu. Karena itu tuh bukan cuma buat dirinya Larry sendiri malu dan nggak nyaman, tapi juga buat orang lain di sekitar mereka nggak nyaman. Kemudian setelah nikah, mereka berdua tinggal di asrama mereka masing-masing. Dan di semester depannya, Barbara nih mulai sering nggak masuk kelas, sampai akhirnya dia bener-bener nggak pernah masuk kelas lagi, yang itu kemudian ngebuat dirinya di DO. Dan entah kenapa dia ngelakuin itu, entah mungkin karena dia malu karena dirinya lagi hamil, atau karena emang dari awal dirinya nggak suka kuliah, atau dirinya nggak suka sekolah. Karena dirinya ambil kuliah di sana pun, itu tuh alasannya, kemungkinan besarnya kan untuk hindarin orang tuanya. Dan sekarang, setelah dirinya nggak punya lagi alasan untuk kuliah, dirinya nggak perlu lagi balik ke rumah orang tuanya karena dirinya udah nikah, jadi udah dirinya lepas aja. Sementara Larry, dia tetap kuliah dengan baik seperti sebelumnya. Kemudian setelahnya, Barbara nih tinggal di rumah orang tuanya Larry, dan kadang Larry juga bakalan pulang untuk tinggal bareng sama Barbara di sana. Tapi dengan segera, Larry ini udah ngerasa kalau dirinya nih nggak bahagia dengan pernikahannya. Karena Barbara nih bener-bener nggak tahu malu. Jadi bukan cuma di hari pernikahannya dia nunjukin dorongan seksualnya yang besar, tapi selama di rumah orang tuanya Larry dia juga kayak begitu. Tanpa tahu waktu, tanpa tahu tempat, entah di situ ada mertuanya, ada adik-adiknya Larry. Dia ini ngegerayangin tubuhnya Larry, dia cium-cium Larry pakai lidah-lidah kayak gitu. Jadi seperti sebelumnya, Larry kemudian berusaha untuk ngindarin Barbara, yang untungnya kali ini dirinya punya alasan. Karena sekarang dirinya adalah kepala rumah tangga, artinya dirinya harus punya pemasukan, karena dirinya harus membiayain istri juga anak-anaknya. Makanya sambil kuliah, Larry juga kemudian kerja di sebuah pabrik yang ada di Boone, yang itu kemudian membuat dirinya hampir jarang pulang. Sementara Barbara, karena dirinya juga nggak mau nganggur, dia kemudian kerja di rumah sakit setempat untuk bagian klaim asuransi. Setelahnya, ayahnya Barbara beli sebuah karavan untuk ditinggalin sama Barbara dan Larry, yang lokasinya ada di dekat tempat kerja Barbara. Jadi si Barbara ini nantinya bisa pulang pergi rumah sakit untuk kerja atau untuk periksain kandungannya tanpa perlu jauh-jauh. Dan karena kehidupan ekonomi rumah tangga putrinya masih belum stabil, ayahnya Barbara juga kemudian bantu dengan membayar tagihan-tagihan rumah tangga mereka. Kemudian, karena Larry lebih sering ada di Boone dan Barbara sendirian di karavan mereka,
adiknya Larry yang namanya Jen kemudian sering temenin Barbara. 2 Desember 1968, Barbara lahirin anak pertamanya, seorang cowok yang kemudian dikasih nama James Brian Ford. Dan waktu itu, Larry ada di Boone, jadi dia nggak sempat temenin Barbara selama proses persalinan. Waktu dirinya udah sampai rumah sakit, anaknya udah lahir. Kemudian besoknya, orang tuanya Larry jenguk Barbara dan untuk lihat cucu mereka. Tapi di situ, lagi-lagi Barbara tunjukin dorongan seksual yang gede banget ke Larry. Dia gerayangin tubuhnya Larry, dia cium-cium Larry, bahkan dia coba untuk bikin tanda kemerahan di lehernya Larry. Dan lagi-lagi Larry berusaha untuk hindarin Barbara. Setelah Natal, Larry kemudian dapat kerjaan baru yang emang gajinya tuh kecil, tapi dirinya dikasih fasilitas sebuah apartemen dengan 3 kamar. Yang itu tuh udah bagus banget, karena dengan begitu dirinya sama Barbara bisa tinggal bareng di hunian yang lebih layak dari sebuah karavan. Akhirnya, Barbara berhenti kerja dan dia juga jual karavannya dan dia kemudian pindah bareng sama Larry ke apartemen tersebut. Kemudian karena Barbara nggak mau nganggur, dia kerja sebagai sales. Dan adiknya Larry yang namanya Jen, dia juga kemudian ikut pindah ke apartemen tersebut. Dan dia kuliah di kampusnya Larry. Kemudian waktu Larry sama Barbara keluar untuk kerja, si Jen inilah yang jagain Brian. Terus dari luar kan kelihatannya keluarganya Barbara sama Larry nih bahagia-bahagia aja, baik-baik aja, mereka sama-sama punya kerjaan, terus mereka juga punya kediaman pribadi gitu kan. Tapi sebenarnya buat Larry dirinya nih nggak baik-baik aja, karena dirinya masih harus kuliah, harus kerja, dan harus berperan sebagai suami juga ayah yang baik, yang semua hal itu benar-benar merepotkan untuk Larry. Jadi nggak heran kalau kemudian nilai-nilai kuliahnya turun drastis. Dan setelah mereka punya kediaman pribadi, dorongan seksualnya Barbara nih makin jadi. Jadi dia benar-benar nggak peduli kalau di situ ada Jen, ya dia nyosor-nyosor aja tuh ke Larry. Bahkan pernah suatu hari Larry, Barbara, Jen sama pacarnya Jen jalan-jalan bareng. Dan selama jalan-jalan itu, Barbara terus-terusan gerayangin tubuhnya Larry. Dan Barbara nih bahkan kayak dia nih cekikikan sendiri gitu loh sama tingkahnya dia. Dan tiap kali Larry marah, Barbara bakalan kayak, aduh cuma bercanda. Atau kalau Larry udah bener-bener marah, dia bakal bilang kayak, ya terserah lah, bodo amat lah, dia tetap lakuin apapun yang dia mau. Kemudian suatu hari, Barbara sama Larry nih kan lagi nonton bola. Dan setelah pertandingan selesai, Barbara kemudian bilang sama Larry, kalau tadi di tengah-tengah penonton, dirinya nih lihat seorang cowok yang dulu waktu SMA pernah perkosa dirinya. Dan normalnya, orang kalau cerita hal-hal traumatis begitu, itu kan bakalan sedih, bakalan khawatir gitu kan, bakalan takut. Tapi Barbara, dia justru seneng waktu cerita kayak begitu. Bahkan, dia tuh kelihatannya tuh bangga banget gitu. Dan Larry kemudian ngeliat itu sebagai fantasi seksualnya Barbara yang dia ini pengen banget diakui kalau semua orang pengen tidur bareng sama dirinya. Terus sebelumnya kan Barbara kerja sebagai sales. Nah, dia kemudian berhenti kerja sebagai sales dan sekarang kerja sebagai teller bank. Dan setelah beberapa lama kerja di bank, Barbara kemudian bilang sama Larry kalau di tempat kerjanya ada seorang karyawan cowok yang selalu kasih komentar mengarah ke pelecehan seksual ke dirinya. Barbara, dia kemudian paksa dan dorong Larry untuk datang ke tempat kerjanya untuk tegur itu orang karena dirinya nih benar-benar merasa tersiksa dengan semua komentarnya orang tersebut. Sampai akhirnya suatu hari Larry beneran datang ke tempat kerjanya Barbara dan dia temuin atasannya Barbara. Yang ternyata orang yang Barbara bilang udah melecehkan dia secara verbal adalah atasannya sendiri. Tapi Larry kemudian pulang dengan rasa malu karena ternyata semua omongannya Barbara itu bohong. Karena bahkan si atasannya Barbara ini nggak gitu sama Barbara. Maksudnya kan banyak ya bawahannya, karyawannya itu banyak. Jadi dia tuh nggak bener-bener tahu atau kenal atau bahkan perhatiin Barbara. Kemudian pada musim panas 1969, Barbara bilang sama Larry kalau Larry dapat surat panggilan Wamil. Jadi dulu di Amerika tuh kan ada Wamil, tapi kemudian dihapus pada tahun 1975. Dan setelah Barbara ngomong begitu ke dirinya, Larry kemudian bilang sama orang tuanya kalau aku nih dapat surat panggilan Wamil, terus gimana ya, kuliahku kan belum kelar, terus kerjaanku gimana, terus keluargaku gimana gitu kan. Dan ayahnya kemudian bilang sama Larry kalau coba deh kamu pergi dan minta penangguhan karena kamu kan sekarang adalah kepala keluarga, kali aja nantinya panggilan wamilmu nih bakalan diundur. Tapi Larry dia kemudian juga bilang nggak usah deh,
Kalau aku udah dipanggil ya emang udah waktunya aku untuk wamil gitu kan. Jadi akhirnya Larry pergi untuk wamil dan dia ada di divisi angkatan laut. Setelah Larry pergi wamil, Barbara kemudian tinggal bareng sama orang tuanya Larry, dan di situ orang tuanya Larry nih senang banget karena akhirnya mereka punya kesempatan untuk lebih deket sama Barbara. Tapi apa yang Barbara selanjutnya lakuin justru bikin orang tuanya Larry kesel. Jadi ternyata surat yang Barbara bilang kalau si Larry ini dapat panggilan wamil, itu surat tuh nggak pernah ada. Larry ini nggak pernah dipanggil wamil, itu si Barbara ngada-ngada. Coba bayangin. Dan mereka nih kan heran ya. Si Barbara ini kan nggak bisa jauh-jauh dari Larry, dia ini kan gatal kayak gitu kan. Terus kenapa dia harus ngejauhin Larry yang itu bukannya buat dirinya sendiri kesiksa ya? Dan akhirnya di situ orang tuanya Larry mulai mikir, mungkin nggak sih kalau Barbara nih punya selingkuhan, makanya dia buat Larry pergi biar dirinya bisa jalan bareng sama selingkuhannya. Dan bener aja, selama tinggal bareng sama orang tuanya Larry, Barbara nih sering pergi, bahkan dia pergi seharian, dia pulang malam banget, dan tiap dia pulang dia nih selalu happy banget, kayak dia nih ada di fase terbaik hidupnya. Dan orang tuanya Larry, mereka nih segimana curiganya mereka ke Barbara punya selingkuhan, tapi mereka nih nggak pernah mancing-mancing atau tanya-tanya gitu kan. Kayak kamu keluar kemana, atau kamu keluar sama siapa, mereka nih nggak pernah tanya-tanya. Mereka nggak mau dibilang ngompor-ngomporin rumah tangga anak mereka, dan mereka juga nggak pernah kasih tahu hal itu ke Larry. Oktober 1970, Barbara bilang sama orang tuanya Larry kalau malam itu dirinya mau pergi untuk interview kerja. Tapi kayak orang tuanya Larry, interview apaan, udah malam banget, terus si Barbara ini pergi pakai baju bagus, makeup tebel, rambutnya juga ditata yang wah banget gitu kan. Dan itu bukan ke interview kerja, tapi lebih ke kamu mau pergi dinner. Tapi lagi-lagi orang tuanya Larry nggak pernah tanya. Dan waktu Barbara balik, dia nih kelihatan happy banget. Dan ternyata interviewnya tuh lancar, dia keterima kerja di sebuah bank untuk posisi staff di bagian pinjaman. Dan waktu pulang, Barbara bawa satu set spray, juga uang tunai sebesar $300. Yang dirinya bilang kalau itu adalah hadiah dari bank karena si Barbara ini mau kerja di bank tersebut. Yang untuk orang tua Larry itu kok aneh ya? Mana ada perusahaan yang kasih hadiah ke karyawan yang baru aja mereka terima kerja. Terus karena sekarang pemasukannya Barbara udah gede, dia kemudian cari apartemen dan pindah ke apartemen tersebut. Dan orang tuanya Larry yang awalnya mereka menyambut kedatangannya Barbara ke rumah mereka dengan senang banget. Dan waktu Barbara pergi, mereka juga senang banget. Mereka bersyukur banget akhirnya Barbara pergi tinggalin rumah mereka. Itu tuh kayak udah saking sesaknya mereka gitu kan sama Barbara. Dan gak lama setelah Barbara tempatin apartemennya, Larry selesai wamil. Dan setelahnya Larry kerja di sebuah swalayan. Terus, karena pemasukannya sekarang udah besar, Barbara tiru gaya hidup ibunya. Dia beli barang-barang mahal, dia beli perhiasan, baju, tas, semua hal yang mewah, semua hal yang mahal. Termasuk perabot rumah tangga. Dan 1 tahun setelahnya Barbara mulai cari rumah karena dia pikir aku udah nggak mau lagi tinggal di apartemen. Akhirnya Barbara sama Larry menemukan sebuah rumah yang disewakan. Kemudian dorongan seksual Barbara yang sebelumnya cuma dia tujukan ke Larry, sekarang dia tujukan ke semua orang, ke teman-teman cowok di kantornya, juga ke nasabah-nasabah cowok, dan sama teman-teman cewek di kantornya. Barbara bakalan cerita kalau dirinya sama Larry punya aktivitas seksual yang begini, yang begitu, mereka suka pakai gaya ini, kayak gitu-gitu. Dan beberapa orang kan mulai risih nih sama tingkahnya Barbara. Mereka kemudian mulai lapor ke atasan mereka. Tapi sama sekali nggak ada teguran atau tindakan apapun atas laporan tersebut. Kemudian tahun 1973, teman-teman kantor Barbara sadar kalau Barbara nih punya hubungan khusus dengan salah satu nasabah. Dan Larry juga kemudian tahu dari salah satu temennya Barbara yang entah siapa. Jadi ceritanya, Barbara bilang sama Larry kalau di weekend pada saat itu dirinya mau nginep bareng sama temen-temennya di sebuah pondokan pinggir pantai. Dan setelah Barbara pergi, seseorang kemudian telepon kediamannya Larry. Waktu Larry angkat, itu si penelpon langsung bilang, "Apa kamu tahu istrimu sekarang ada di mana?" Dan setelahnya itu telepon langsung ditutup. Padahal Larry ini belum tanya kamu siapa atau apa maksudnya ngomong kayak gitu. Dan karena khawatir, Larry kemudian telepon polisi setempat, polisi sekitar tempat Barbara nginep, untuk datengin itu pondokan dan bilang sama Barbara kalau ada yang mau dirinya omongin. Karena kan di pondokannya Barbara waktu itu tuh nggak ada telepon, jadi Larry minta tolong ke polisi yang ada di sana.
Dan gak lama kemudian, polisi yang dirinya hubungin telepon balik dirinya dan bilang kalau gak ada siapapun di pondokan yang kamu maksud. Jadi itu pondokan yang Barbara bilang dirinya mau nginep di situ dalam keadaan kosong. Dan Larry, dia nih nggak pernah tanya atau konfrontasi Barbara tentang kejadian di weekend itu. Entah karena dia mulai capek sama Barbara atau dia mulai nggak peduli. Nggak lama setelahnya, Barbara sama Larry beli sebuah rumah yang lebih besar kali ini. Dan untuk membeli itu rumah, mereka melakukan pinjaman di bank dengan nominal yang gede banget. Dan uang sebanyak itu, pinjaman sebanyak itu di bank bukan cuma mereka pakai untuk beli rumah, tapi juga isi rumah dengan perabot-perabot yang mewah. Dan waktu orang tua Larry tahu kalau anak mereka melakukan pinjaman sebesar itu di bank cuma untuk Barbara, cuma untuk muasin keinginannya Barbara, mereka kemudian tanya kan sama Larry, ini apa kamu nggak terlalu berlebihan ya nyenengin Barbara? Emang gajimu cukup gitu kan? Dan Larry cuma bilang nggak apa-apa lah kayak gitu. Dan mungkin karena Larry ini udah capek dan udah nggak kuat sama semua tingkahnya Barbara, beberapa bulan setelah dirinya beli rumah, akhirnya dia cerita sama orang tuanya kalau sebenarnya Barbara punya selingkuhan dan semua orang di kantornya tahu. Tapi yang Larry ceritain ke orang tuanya cuma sebatas itu. Dia nggak pernah cerita siapa nama selingkuhannya atau gimana dirinya bisa tahu Barbara melakukan perselingkuhan. Selingkuhan Barbara namanya Ken Hazelwood dan dia adalah seorang pria yang 11 tahun lebih tua dari Barbara. Kemudian teman-teman kantornya Barbara yang tahu tentang perselingkuhan itu dan mereka tahu Larry, mereka ini nggak habis pikir gitu loh. Kenapa Larry yang sebaik dan sesabar itu bisa-bisanya Barbara selingkuhin dengan seorang pria yang kasar, yang agresif, yang suka bikin masalah, yang benar-benar sih kan ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Larry. Kemudian Natal 1973, Barbara dinyatakan hamil. Dan waktu orang tua Larry tahu kalau Barbara lagi hamil, di situ mereka berharap kalau kehamilan Barbara tersebut bakalan memperbaiki hubungan antara Larry dan Barbara. Kemudian pada Februari 1974, Larry lulus kuliah dan selanjutnya dia bakalan kerja atau dia bakalan ngajar di sebuah sekolah pada pertengahan tahun. Kemudian sambil nunggu dirinya bisa kerja di itu sekolah, Larry cari kerjaan yang lebih bagus lagi dan akhirnya dia keterima untuk kerja di sebuah perusahaan insolasi listrik sebagai manajer yang dengan posisinya itu dirinya kemudian punya pemasukan gede, juga bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya Barbara. Dan karena pendapatannya yang besar itulah, Larry kemudian dengan terpaksa harus mengubur keinginannya untuk jadi seorang guru. Karena dengan jadi guru, dirinya nggak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidup Barbara yang mewah. Kemudian, pada 27 Juli 1974, anak kedua Larry dan Barbara lahir. Seorang putra yang kemudian dikasih nama Jason Andrew Ford. Dan setelah kelahirannya Jason, orang tuanya Larry yang mikir kalau hubungannya Barbara sama Larry bakalan membaik justru nggak pernah terjadi. Karena hubungannya mereka justru makin memburuk. Dan bukan cuma hubungannya Barbara sama Larry yang memburuk, tapi hubungannya Barbara sama Ken juga memburuk sampai akhirnya mereka putus. Jadi selama hamil, Barbara nih masih tetap berhubungan sama Ken. Dan meskipun hubungannya Barbara sama Ken udah berakhir, tapi ternyata Barbara nih punya banyak banget temen deket cowok yang sama mereka semua. Barbara bilang kalau hubungannya sama Larry sebenarnya udah selesai. Dan di antara cowok-cowok ini, ada satu yang kelihatannya tuh paling serius sama Barbara. Tapi dirinya tuh ragu karena statusnya Barbara yang masih jadi istrinya Larry. Dan seolah membuktikan kalau hubungannya sama Larry emang udah selesai, Barbara kemudian keluar dari rumahnya dan dia tinggal di sebuah apartemen bareng itu cowok. Dan waktu dia pergi ke apartemen itu, Barbara bawa dua anaknya yang waktu itu masih berusia 5 tahun dan 3 bulan. Kemudian setelah beberapa waktu dirinya tinggal di itu apartemen bareng sama selingkuhannya, entah gimana mereka kemudian putus. Dan Barbara kemudian balik lagi ke rumahnya, dia minta maaf sama Larry. Dan Larry, karena dia kasihan kan sama anak-anaknya, akhirnya dia memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan dia memaafkan Barbara. Dia kemudian resign dari bank tempatnya kerja dan untuk selanjutnya dia kerja di sebuah perusahaan manufaktur sebagai resepsionis. Kemudian Larry, selain dia kerja sebagai manajer, dia juga kemudian kerja sampingan atau kerja secara sukarela di sebuah sekolah dan dia ngajar kelas bela diri. Yang kadang dia bakalan bawa anak-anaknya ke kelas bela diri tersebut.
Terus di tempat kerja barunya, kerjaannya Barbara nih kan bagus. Akhirnya dia dipromosikan untuk jadi sekretaris. Dan dengan jadi sekretaris, gajinya emang nggak sebanyak waktu dirinya kerja di bank. Tapi dengan jadi sekretaris, dirinya nih sering banget jalan-jalan sampai akhirnya tidur bareng sama bosnya. Dan pada tahun 1977, Barbara resign dari itu tempat kerja karena istri bosnya yang tahu kalau si bosnya ini ngelakuin perselingkuhan dengan Barbara. Tapi Larry nggak pernah tahu alasan sebenarnya Barbara resign. Yang Larry tahu, Barbara resign karena dia udah nggak cocok kerja di sana. Dan meskipun Barbara udah berhenti kerja di sana, tapi dia tetap ngelakuin perselingkuhan dengan bosnya. Dan sebenarnya waktu itu sama semua teman-temannya, Barbara bilang kalau sebenarnya aku nih pengen nikah sama cowok kaya yang bisa beliin apapun yang aku mau. Kemudian selama waktu itu, Barbara nih kan nganggur. Akhirnya dia ambil kelas untuk jadi agen real estate. Dan setelah lulus, dia kan kemudian jadi agen real estate tuh. Tapi karena pemasukannya nggak sesuai dengan yang dirinya inginkan, akhirnya dirinya resign dan nganggur lagi. Dan selama waktu itu dari Barbara nganggur, ambil pendidikan real estate, kemudian jadi agen real estate, kemudian sekarang nganggur lagi, Barbara terus-terusan belanja gila-gilaan. Dan Larry, meskipun dia punya pemasukan yang besar, tapi itu nggak cukup untuk nurutin gaya hidupnya Barbara. Setelahnya, Barbara kan akhirnya dapat kerjaan baru. Dan sama seperti di tempat kerja sebelumnya, di tempat kerjanya Barbara bakal tunjukin kalau dirinya nih punya kecenderungan seksual yang besar. Kemudian suatu hari, di kelas taekwondonya, Larry cerita sama temennya kalau hubungannya sama Barbara atau pernikahannya lagi nggak baik-baik aja. Tapi waktu temennya ini tanya kayak, kenapa? Kok bisa? Emang apa masalahnya? Larry nih nggak jawab dan temennya juga nggak memperpanjang pertanyaannya karena waktu Larry cerita kayak begitu atau waktu Larry sekedar bilang kalau pernikahannya nggak baik-baik aja, mukanya nih udah sedih banget. 14 Maret 1978, setelah selesai kelas taekwondonya, Larry kemudian ketemu sama dua orang temennya untuk ngobrol-ngobrol. Dan di tengah obrolan mereka, Larry kemudian cerita kalau selama beberapa hari belakangan, tiap kali Barbara pulang kerja, selalu ada orang yang ikutin Barbara sampai rumah. Dan itu kemudian buat Barbara khawatir juga takut. Salah satu temennya Larry kemudian bilang, kenapa kamu nggak beliin Barbara pistol untuk jaga-jaga? Kemudian Senin 20 Maret 1978, Barbara telepon pendeta tempatnya beribadah dan dia kemudian cerita kalau udah 2 kali dirinya diikutin sama seseorang tiap kali pulang kerja, yang itu kemudian buat dirinya takut dan berencana untuk beli pistol untuk jaga-jaga. Dan untuk beli pistol, Barbara harus punya surat referensi karakter. Dan si pendeta, dia adalah orang yang cukup punya nama. Karena itu, kalau seandainya Barbara bisa dapat surat referensi karakter dari si pendeta, itu bakalan mempermudah dirinya membeli pistol. Dan itu adalah maksudnya Barbara menelpon pendeta tersebut pada hari itu. Dan sebenarnya hubungan antara pendeta ini dengan Larry dan Barbara belum terlalu dekat, karena Larry sama Barbara adalah anggota baru di gereja yang dipimpin sama pendeta tersebut. Dan si pendeta juga baru datang 2 kali ke rumahnya Larry sama Barbara, cuma untuk sekedar obrolan ringan. Jadi, si pendeta nih benar-benar nggak tahu atau belum benar-benar tahu tentang sifat keduanya. Tapi, karena sejauh itu, yang dirinya tahu Barbara sama Larry adalah orang baik, makanya si pendeta kemudian bersedia untuk mengisi surat referensi karakternya Barbara. Selasa 21 Maret 1978, waktu Barbara baru sampai kerja, dia langsung samperin teman kantornya yang namanya Carlton. Yang si Carlton ini lumayan paham tentang senjata api. Di situ Barbara kemudian bilang sama Carlton, ntar pulang kerja kamu mau nggak temenin aku beli pistol? Dan Carlton kemudian tanya kan sama Barbara buat apa gitu kan. Dan disitulah Barbara cerita kalau udah beberapa hari belakangan ada orang yang selalu ikutin aku tiap aku pulang kerja dan aku mau beli pistol untuk jaga-jaga. Dan disitulah Carlton setuju. Sepulang kerja, mereka langsung pergi ke toko senjata api. Dan di situ si penjual kemudian bilang sama Barbara, kamu mending beli pistol yang kecil aja biar bisa dimasukin ke dalam tasmu. Dan Barbara setuju. Barbara kemudian beli pistol 25 semi otomatis juga sekotak amunisi. Barbara kemudian bilang sama Carlton, kamu mau nggak ajarin aku caranya nembak?
dan Carlton setuju. Carlton kemudian ajak Barbara ke rumah temennya yang ada di daerah terpencil dan dia ajarin Barbara nembak di situ. Selain ajarin Barbara nembak, Carlton juga kemudian bilang sama Barbara, biasanya orang-orang yang punya senjata semi otomatis melakukan kesalahan di bagian ini, makanya kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Jadi kamu harus hati-hati ya di bagian ini kayak gitu. Jadi Carlton bener-bener ajarin Barbara biar dia nggak mengalami kecelakaan dengan senjatanya sendiri. Rabu 22 Maret 1978 di jam 12.36 malam, 911 dapat telepon dari kediamannya Barbara dan mereka kemudian langsung kirim EMT atau American Medical Technology ke kediamannya Barbara. Waktu mereka sampai, Barbara kemudian langsung anterin mereka ke kamarnya. Yang di situ ada Larry di atas ranjang yang kelihatannya Larry tuh kayak orang tidur biasa gitu. Dengan dia pakai piyama, kemudian selimutnya sampai dada sini. Tapi bedanya wajahnya Larry pucet banget. EMT kemudian langsung tarik selimutnya Larry dan disitulah mereka kemudian lihat darah yang banyak banget di ranjang juga di dadanya Larry. Setelah mereka melakukan pemeriksaan, kemudian dinyatakan bahwa Larry yang pada saat itu berusia 29 tahun udah meninggal. Gak lama kemudian, polisi sama pihak medis juga datang ke rumahnya Barbara. Pemeriksaan waktu itu temuin luka senjata api di bagian dada Larry, klip amunisi untuk pistol semi otomatis di sebelah kiri pinggul Larry, juga pistol yang ngebuat Larry meninggal ada di karpet samping tempat tidurnya. Setelahnya, Barbara dimintai keterangan tentang kejadian meninggalnya Larry. Barbara kemudian cerita kalau malam itu dirinya sama Larry nonton TV dan setelahnya mereka siap-siap untuk tidur. Kemudian sehari sebelum kejadian, Larry mengalami cedera pangkal paha karena latihan taekwondonya, yang itu kemudian buat dirinya sulit tidur dengan nyaman. Jadi Larry nih kayak bergerak ke sana, ke sini, ngadep sana, ngadep sini gitu loh, dan itu buat Barbara nggak nyaman. Akhirnya, Barbara putusin untuk tidur di sofa ruang tamu mereka. Dan baru aja Barbara tidur, dia dengar suara yang kenceng banget dari arah kamarnya. Waktu itu dirinya pikir kalau itu adalah suara benda jatuh. Mungkin aja si Larry ini jatuhin sesuatu gitu kan, pikirnya Barbara. Barbara kemudian langsung pergi ke kamarnya, yang di sana dia udah lihat Larry berdarah dan nafasnya tersendat-sendat. Dan lihat suaminya yang kayak gitu, Barbara nih bukannya langsung telepon 911, tapi dia malah telepon kediaman orang tuanya dan yang angkat adalah ibunya. Barbara kemudian bilang sama ibunya, Larry terluka, aku pikir dia nih sekarat, aku harus gimana gitu kan. Dan ke ibunya, loh kok telepon mama? Ya telepon 911 lah kayak gitu. Barulah di situ Barbara telepon 911. Barbara kemudian ditanyakan tentang kepemilikan itu pistol. Dan dia kemudian bilang kalau dirinya tuh baru beli itu pistol kemarin untuk pertahanan diri. Karena selama beberapa waktu belakangan, tiap kali dirinya pulang kerja selalu ada orang yang ikutin dirinya. Kemudian dari keterangannya Barbara, untuk sementara polisi menyimpulkan kalau apa yang terjadi sama Larry adalah kecelakaan. Kalau si Larry ini nggak sengaja tembak dirinya sendiri. Dan dari hasil pemeriksaan di kamarnya Larry sama Barbara, polisi menemukan kotak senjata api di meja rias dalam keadaan terbuka, yang di sampingnya ada tanda terima dari toko senjata api. Kemudian yang kedua, polisi menemukan kotak amunisi dalam keadaan terbuka, yang setengah isinya udah nggak ada. Yang ketiga, polisi menemukan 2 koper yang isinya adalah barang-barang Barbara. Dan yang keempat, polisi menemukan sepatu-sepatu Barbara udah dibungkus rapi. Dan dari penemuan 2 hal terakhir itu, polisi bertanya-tanya gitu kan, ini kok Barbara udah ngepak-ngepakin barangnya ya, yang seolah-olah dia tuh tahu kalau dirinya mau pergi. Tapi pertanyaan itu tuh sama sekali nggak diperpanjang atau nggak diusut dengan tuntas. Dan 1 jam setelah Larry dinyatakan meninggal, polisi secara resmi menyatakan kalau Larry meninggal karena kecelakaan, karena dia nggak sengaja tembak dirinya sendiri. Dan semua pernyataannya polisi itu cuma berdasarkan omongannya Barbara. Padahal ada 1 orang anggota EMT yang bilang kalau aku kenal banget sama senjata semi otomatis seperti itu karena istriku juga punya untuk pertahanan diri. Dan pistol semi otomatis nggak akan pernah bisa nembak tanpa klip. Sementara waktu ditemukan di TKP, klipnya ada di ranjang
dan pistolnya ada di lantai. Jadi kayak nggak mungkin banget gitu loh, misalkan Larry nggak sengaja tembak dirinya sendiri, dan setelah dirinya tertembak, dirinya masih repot-repot untuk pisahin klip dengan pistolnya, kemudian letakin dua benda itu di tempat yang berbeda. Lebih masuk akal kalau ada seseorang yang sengaja tembak Larry dan kemudian lepasin pistol dari klipnya, atau lepasin klip dari pistol itu dan kemudian taruh di dua tempat yang berbeda. Kemudian pihak forensik yang malam itu periksa Larry dengan jelas bilang kalau dari pemeriksaan sementara atau dari pemeriksaan cepat mereka, nggak mungkin banget Larry tembak dirinya sendiri karena mereka nggak menemukan residu tembak di tangannya Larry. Tapi dua omongan itu sama sekali nggak diambil serius sama polisi. Mereka lebih milih untuk percaya sama omongannya Barbara yang Larry nggak sengaja tembak dirinya sendiri. Lebih lengkapnya, laporan kematian Larry menyatakan kalau malam itu Larry nggak bisa tidur dan dia kemudian utak-atik pistol barunya. Dan saat itulah dirinya kemudian nggak sengaja tertembak. Dan karena dinyatakan kalau Larry nggak sengaja tertembak atau kematiannya karena kecelakaan, dirinya kemudian langsung dimakamkan tanpa otopsi. Dan sebenarnya penyelidikan kasusnya Larry itu tuh cacat karena pada saat itu peraturan menyatakan kalau terjadi sesuatu yang melibatkan senjata api, apalagi ada korban yang sampai meninggal, maka penyelidikan harus melibatkan detektif. Tapi sama sekali nggak ada detektif yang terlibat di kasusnya Larry. Kemudian karena kasusnya Larry udah dinyatakan sebagai kecelakaan 1 jam setelah dirinya dinyatakan meninggal, kan artinya TKP udah nggak perlu diperiksa apa-apa lagi gitu kan. Kemudian tetangganya Larry datengin Barbara dan mereka tawarin diri untuk bersihin rumahnya. Dan Barbara bilang, iya nggak apa-apa, bersihin aja. Jadi satu tetangga ini ambilin spraynya dan kemudian cuci di rumahnya. Satu tetangga ini ambil kasurnya dan kemudian bersihin di rumahnya, kayak gitu-gitu. Kemudian orang tuanya Larry, waktu tahu tentang kabar kematian putra mereka, tentu aja mereka nih kaget, mereka shock karena putra mereka yang mereka besarkan dengan baik, yang pinter banget, yang mereka pikir bakalan punya masa depan cerah, tapi diganggu sama Barbara, hidupnya harus berakhir dengan kematian yang seperti itu. Dan waktu pemakamannya Larry, orang tuanya Larry kan tanya lagi tuh sama Barbara, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Tapi Barbara cuma kasih keterangan yang singkat banget, dan entah apa yang Barbara kasih tahu ke orang tuanya Larry, tapi ibunya Larry kemudian menyimpulkan 3 hal dari omongannya Barbara. Yang pertama, Larry nggak sengaja tembak dirinya sendiri seperti pernyataan polisi, dan yang kedua, Larry sengaja tembak dirinya sendiri yang artinya itu dia ngelakuin bunuh diri. Kemudian yang ketiga, Larry ditembak sama seseorang. Untuk kemungkinan pertama, yang Larry nggak sengaja tembak dirinya sendiri waktu utak-atik itu pistol, orang tua sama keluarganya nggak ada satupun yang percaya. Karena meskipun Larry udah hamil, tapi dirinya nih nggak suka banget sama senjata api. Dirinya bukan tipe yang penasaran atau pengen ngutak-ngatik senjata api jenis apapun. Dan kalaupun Larry pegang senjata api, itu tuh karena udah kepepet banget. Jadi, kemungkinan pertama yang juga jadi pernyataan resminya polisi itu tuh sama sekali nggak dipercaya sama orang tua ataupun keluarga Larry lainnya. Kemudian untuk Larry yang sengaja tembak dirinya sendiri, itu tuh nggak mungkin banget dan makin nggak dipercaya sama semua keluarganya. Karena Larry adalah seseorang yang religius dan dia cinta banget sama anak-anaknya. Jadi nggak mungkin dia tinggalin anak-anaknya dengan cara seperti itu. Apalagi waktu dirinya sama Barbara hampir pisah, dirinya kan akhirnya mau rujuk demi anak-anak. Jadi nggak mungkin kalau Larry tembak dirinya sendiri dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, yang Larry ditembak sama orang lain itu adalah hal yang dipercaya sama keluarganya. Dan pertanyaannya, siapa yang tembak Larry? Semua keluarganya setuju kalau kemungkinan besar yang tembak Larry adalah Barbara. "15 hari setelah Larry dinyatakan meninggal, terjadi tindak kriminal yang melibatkan namanya Larry dan Barbara. Jadi ceritanya seorang pria namanya Thomas lagi buntutin istrinya yang namanya adalah Brenda, dan waktu itu Brenda lagi jalan bareng sama temennya yang namanya adalah Kepiu. Kepiu ini cewek. Dan kemudian Kepiu sama Brenda mereka berdua lagi berkuda. Setelahnya entah gimana Thomas tembak mereka berdua sampai akhirnya Kepiu meninggal. Waktu ditangkap, Thomas kan kemudian ditanya tuh sama polisi, kamu kenapa tembak mereka? Dan Thomas bilang kalau dirinya merasa terancam, makanya tembak mereka berdua. Dan kayak polisi, maksudnya terancam tuh gimana ya? Gitu kan. Dan Thomas kemudian bilang kalau sebenarnya
Brenda, Kepiu, sama Barbara, mereka bertiga bersahabat dan mereka juga terlibat hubungan sesama jenis. Kemudian dirinya pernah dengar kalau mereka bertiga bakalan bunuh masing-masing pasangan mereka. Dan Thomas awalnya dia nih nggak percaya karena masa sih mereka senekat dan segila itu untuk bunuh orang gitu kan. Tapi untuk jaga-jaga, Thomas kemudian keluar dari rumah. Dia udah nggak serumah lagi sama Brenda, tapi mereka masih dalam hubungan atau dalam status suami istri. Kemudian waktu dirinya dengar kalau Larry meninggal di rumahnya sendiri yang ada Barbara di situ, dirinya kemudian mulai percaya kalau apa yang mereka bertiga omongin tentang bunuh pasangan masing-masing bakalan bener-bener mereka lakuin. Dan setelah bunuh Larry, Thomas percaya kalau target selanjutnya adalah dirinya. Karena itu, sebelum mereka bunuh dirinya yang duluan bunuh mereka. Tapi semua omongannya Thomas itu nggak bisa dibuktikan. Dan meskipun itu omongan nggak bisa dibuktikan ataupun nggak bisa seret Barbara ke penjara karena kasus pembunuhan Larry, tapi omongannya Thomas cukup untuk menimbulkan rumor yang kemudian membuat kasusnya Larry kembali dibuka. Terus kasusnya Larry tuh kan dibuka lagi, dan polisi yang sekarang tanganin kasusnya Larry tuh kaget banget, bahkan semua departemen kepolisian pada waktu itu kaget banget karena penanganan kasusnya Larry di awal udah cacat dan banyak banget salahnya. Yang pertama tentu aja karena nggak ada detektif yang dilibatkan. Kemudian yang kedua, kenapa bisa Larry dimakamkan tanpa otopsi padahal ada keterangan dari pihak EMT juga dari pihak forensik yang menyatakan kalau nggak mungkin Larry tembak dirinya sendiri. Setelahnya, kasus ini kan ditanganin seperti seharusnya. Detektif yang tanganin kasusnya Larry kemudian mulai selidikin dari awal dan dia juga minta permohonan untuk mengotopsi tubuhnya Larry yang waktu itu udah dimakamkan. Kemudian si detektif juga minta Barbara untuk datang ke kantor polisi untuk ditanya-tanya. Waktu Barbara datang ke kantor polisi dan kemudian ditanya-tanya sama itu detektif tentang kejadian pada malam itu, semuanya tuh sama seperti sebelumnya. Yang Larry cedera sehari sebelumnya, kemudian dirinya keluar kamar karena nggak bisa tidur, nggak lama setelahnya dengar suara kenceng dan lain-lain gitu kan. Dan waktu detektif itu cocokin ceritanya Barbara dengan foto TKP pada malam meninggalnya Larry, dirinya ngelihat sesuatu yang aneh karena ceritanya Barbara tuh nggak cocok dengan foto yang dirinya pegang. Tapi dirinya juga nggak bisa periksa lebih lanjut karena TKP udah bersih. Detektif itu kemudian bilang sama Barbara, kamu mau nggak ngelakuin tes kebohongan? Dan Barbara setuju. Di hari yang udah ditentukan, Barbara kemudian melakukan tes kebohongan. Tapi nggak sampai selesai. Di tengah-tengah, Barbara minta stop dan dia kemudian pulang. Besoknya, pengacaranya Barbara telepon polisi dan bilang kalau klienku nggak akan pernah melakukan tes kebohongan apapun lagi. Beberapa minggu setelahnya, laporan lengkap forensik tentang pemeriksaan tubuh Larry pada malam itu keluar. Hasilnya menyatakan kalau Larry nggak mungkin meninggal karena tembak dirinya sendiri. Kemudian beberapa bulan setelahnya, hakim mengizinkan pembongkaran makam Larry untuk dilakukan otopsi. Dan hasilnya, yang pertama, peluru yang menyebabkan Larry meninggal bersarang di tulang punggungnya. Yang kedua, peluru itu melukai paru-paru kanannya, juga arteri pulmonalis kanannya. Hal itu kemudian membuat Larry mengalami pendarahan internal parah yang kemudian menyebabkan Larry meninggal dalam hitungan menit. Yang ketiga, kemungkinan besar Larry ditembak dari jarak dekat, bahkan kemungkinan moncong pistol menempel di dadanya sewaktu ditembak. Tapi forensik juga ragu tentang bagian ini karena tubuh Larry udah dibersihkan dan dibalsem untuk pemakaman berbulan-bulan lalu. Jadi mereka bilang, kemungkinan besar Larry ditembak dari jarak dekat, tapi kami nggak bisa pastiin. Intinya, Larry nggak tembak dirinya sendiri, dan kematian Larry yang sebelumnya dinyatakan sebagai kecelakaan kemudian dirubah sebagai pembunuhan. Detektif yang tanganin kasusnya Larry kemudian panggil keluarganya Larry untuk datang ke kantor polisi untuk mereka tanya-tanya tentang gimana sih hubungan pernikahan Larry dengan Barbara. Dan sekalian, si detektif kemudian kasih tahu keluarganya Larry tentang semua omongannya Tommy tentang hasil forensik yang menyatakan kalau nggak mungkin Larry menembak dirinya sendiri karena kemungkinannya Larry ditembak sama seseorang. Kemudian juga kasusnya Larry yang dibuka lagi dan sekarang udah jadi kasus pembunuhan. Sedetektif dia kemudian bilang sama orang tuanya Larry kalau aku yakin Larry dibunuh dan pembunuhnya adalah Barbara. Dan di situ orang tuanya Larry ini shock. Mereka kaget bukan karena si detektif curiga sama Barbara atau bahkan bilang kalau Barbara adalah pelakunya, tapi mereka kaget dan mereka shock karena nggak percaya kasus anaknya dibuka lagi. Jadi sebelumnya
mereka nih udah ikhlas, udah pasrah kalau emang kasusnya Larry dinyatakan sebagai kecelakaan. Meskipun mereka tahu kalau nggak mungkin itu adalah kasus kecelakaan. Dan keluarganya Larry, kali ini mereka bener-bener berharap kalau kasusnya Larry bakalan bener-bener diusut dengan semestinya. Tapi sayangnya, setelah hari itu nggak pernah ada info terbaru tentang kasusnya Larry. Tahu-tahu itu kasus udah ditutup lagi dan kematiannya Larry kembali dinyatakan sebagai kecelakaan. Sakit banget tahu orang tuanya atau keluarganya Larry. Coba bayangin, dari yang Larry dibunuh, terus mereka yang menyangka kalau, atau mereka yang tahu kalau itu adalah kasus pembunuhan, tapi ternyata kematiannya Larry diumumkan sebagai kasus kecelakaan, dan setelahnya mereka coba ikhlas gitu kan. Terus mereka dikasih harapan lagi dengan dibukanya kasus itu dan menyatakan kalau kasusnya Larry sekarang adalah kasus pembunuhan. Tapi setelahnya itu kasus ditutup gitu aja. Coba bayangin. Dan kayak orang tuanya Larry, mereka kemudian bilang kalau kami udah ikhlas dan nantinya Tuhan yang bakalan kasih keadilan untuk Larry. Kemudian Barbara, setelah Larry meninggal, dia kemudian resign dari tempat kerjanya. Dia juga klaim uang asuransi kematian Larry, tapi karena waktu itu dirinya dicurigai sebagai pembunuh Larry, dia nggak bisa ambil uang asuransi kematian Larry seutuhnya. Dia cuma bisa bawa pulang sebesar $70.000. Dan Barbara juga kemudian dapat uang dari Social Security Payment untuk biayain anak-anaknya. Juga Barbara jual rumahnya. Dan untuk selanjutnya, Barbara sama dua anaknya tinggal di rumah orang tua Barbara. Kemudian suatu malam, Barbara diundang makan malam bareng sama anak-anaknya di rumah orang tuanya Larry. Dan pada momen itu, Barbara terlibat percekcokan dengan salah satu adiknya Larry yang namanya adalah Ronnie. Ceritanya, Ronnie bilang sama Barbara kalau dirinya nih temuin kunci loker di antara baju-bajunya Larry yang Barbara kasih ke dirinya di hari Larry dimakamkan. Dan ternyata itu adalah loker yang lokasinya ada di kelas taekwondonya Larry. Barbara kemudian bilang sama Ronnie, kamu harus serahin itu kunci ke aku karena apapun yang ada di dalam loker tersebut adalah milikku dan milik anak-anakku. Tapi Ronnie, dia nggak mau serahin itu kunci loker ke Barbara. Dan mereka mulai cekcok, mereka mulai ribut besar. Sampai akhirnya Ronnie bilang sama Barbara kalau Larry nggak mungkin tembak dirinya sendiri, entah karena nggak sengaja atau sengaja. Aku lebih percaya kalau Larry ditembak sama seseorang. Dan setelah Ronnie ngomong gitu, Barbara kemudian langsung pergi sama dua anaknya. Nggak lama setelah tinggal bareng sama orang tuanya, Barbara cari rumah baru biar dirinya nih bisa lebih bebas. Yang kebetulan waktu itu Barbara udah punya cowok baru, seseorang yang lebih muda dari dirinya. Dan dengan dirinya yang punya rumah baru, itu bakalan bisa buat dirinya sama si cowok ini ngapa-ngapain sesuai mau mereka. Setelahnya, Barbara dapat sebuah rumah dengan 3 kamar yang cuma beda beberapa blok dari rumah orang tuanya. Dan si Barbara mulai tinggal di itu rumah bareng sama anak-anaknya, juga sama cowoknya itu. Setelah beberapa lama mereka tinggal bareng dan Barbara ngerasa kalau dirinya sama ini cowok hubungannya mulai lebih serius, Barbara kemudian cerita sama cowok ini kalau sebenarnya dirinya udah melakukan sterilisasi. Yang itu artinya dirinya nggak akan pernah bisa hamil lagi. Dan cowok ini dia nih kaget karena sebelumnya dia pikir dia bisa membangun keluarga bareng sama Barbara, bukan sekedar dia membesarkan anak Barbara sama suami sebelumnya, tapi membesarkan anaknya sendiri juga. Dan dirinya nggak mungkin nikah sama seseorang yang nggak bisa kasih keturunan untuk dirinya. Makanya si cowok ini kemudian putusin Barbara, dan sejak saat itu Barbara janji sama dirinya sendiri kalau nggak ada yang boleh tahu tentang masalah sterilisasinya, nggak ada yang boleh tahu kalau dirinya nggak bisa hamil lagi. Gak lama setelahnya, Barbara dekat sama seorang cowok namanya Russell Steger yang merupakan tetangganya. Dan awalnya rumah yang mau Barbara beli adalah rumahnya Russell sebelum akhirnya Russell ngebatalin penjualan atas rumahnya.